Hadirat yang dimuliakan Allah, tidaklah kita pada acara inti, yakni pengajian halal bihalal, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdal khalqillah Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Masjid Syekh Muhammad Zahid Syarif. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat almarhum dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan insyaAllah di dalam athar keluarga besar yang beliau tinggalkan dan murid-murid santri dan pondok pesantren beliau, pondok pesantren Hikmatul Syarif. Allah Ta'ala berikan berkah dan Allah Ta'ala insyaAllah memberikan berkah kepada kita semua yang hadir tempat-tempat ini. Kita doakan para guru-guru kita, wabil khusus akhina Tuan Guru Bajang Syekh Muhammad Zainul Majdi, dan juga segenap pengurus pondok pesantren Hikmatul Syarif dan segenap keluarga besar Syekh Muhammad Zahid Syarif, agar semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan manfaat oleh Allah taala, dan dijadikan kita semua yang hadir saat ini insyaallah minal aidin wal faizin wal maqbulin, insyaallah dijadikan bagi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketakwaan, kembali kepada kesucian, kembali kepada istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di bulan Syawal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah melalui bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis bahwasanya man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian ditambahkan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun penuh. Berpuasa 1 tahun penuh, artinya kita sudah Ramadan 1 bulan, tambah 6 hari puasa sunnah, dapat pahala 1 tahun penuh. Dari hadisnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak para ulama yang menganjurkan untuk melakukan puasa 6 hari tersebut, dan kebanyakan mereka memilih untuk begitu lebaran esok harinya lanjut puasa 6 hari, jadi beres tugasnya 6 hari. Kemudian setelah itu barulah mereka bergembira atau dikenal lebaran topat di sini, atau lebaran ketupat. Lebaran ketupat di Betawi, di Jakarta juga ada lebaran ketupat. Waktu itu kita pernah ke Manado, Sulawesi Utara, mereka juga bikin acara lebaran ketupat di Tondano sana, makamnya Kiai Majah. Di sana ada lebaran ketupat juga. Dan di banyak daerah di Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah melakukan daripada lebaran ketupat tersebut. Sebagaimana juga di Mekah Mukarramah, kemudian juga di Hadramaut, di Kota Karim, itu kalau sudah 6 hari bulan Syawal itu seperti Ramadan. Aktivitasnya sama seperti Ramadan, kegiatannya sama seperti Ramadan. Jadi habis lebaran 1 Syawal, keesokan harinya udah kegiatan sama seperti kegiatan Ramadan, cuma nggak ada tarawih aja. Tadarus Quran, terus beberapa masjid bikin khataman Al-Quran. Ada khatam Al-Quran di masjid-masjid di bulan Ramadan, ada juga beberapa masjid bikin khataman di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Kemudian setelah itu baru deh lebaran topat, tanggal 8 Syawal tersebut baru diadakan halal bihalal di mana-mana tempat lagi. Alhamdulillah, sebab ini adalah sebuah adat yang baik, sebuah adat yang bersumber dari sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disabdakan, sebab orang itu ketika dia melakukan sebuah amalan berjamaah, beramai-ramai, kompak, satu negeri, satu wilayah, semuanya kompak melaksanakan, maka semangat untuk melakukan itu semuanya. Tapi coba kalau kita ke rumah orang yang puasa cuma kita sendiri, di beberapa tempat sudah meninggalkan daripada kebiasaan yang indah tersebut.
datang ke satu tempat di 6 hari bulan Syawal, yang puasa cuma dia sendiri. Sulit untuk melakukan hal yang demikian. Tapi beruntung orang yang istiqamah. Walaupun puasa 6 hari itu boleh dilakukan di awal, boleh dilakukan di tengah, boleh juga dilakukan di akhir, boleh dilakukan sekaligus 6, boleh juga dicicil. 2 hari, terus nanti 2 hari lagi, atau 1 hari, boleh dicicil. Bahkan juga boleh diniatkan puasa 6 hari sekaligus puasa Senin Kemis, 6 hari sekaligus juga puasa Ayyamul Bid. Ataupun juga bagi kaum wanita yang berhalangan sehingga ada hutang puasa, dia niat puasa godok Ramadan sekaligus juga puasa 6 di bulan Syawal. Maka dia dengan satu amalan tersebut dapat pahala semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Alhamdulillah. Intinya setelah bulan Ramadan, jangan kita berhenti di dalam beramal. Sebab Tuhan bulan Ramadan dengan Tuhan bulan Syawal sama. Bulan Ramadan Tuhannya Allah, bulan Syawal ganti Tuhan. Tetap Allah Subhanahu wa taala. Kita ngabdi kepada Allah di bulan Ramadan. Terus bulan Syawal stop pengabdian kita. Jangan, tetap lanjutkan. Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama bilang kalau Ramadan kita ibadat banyak saingan. Bulan Ramadan semua orang bangun sebelum subuh, semua orang sahur, semua orang sholat, semua orang istighfar, semua orang tarawih, semua orang puasa, semua orang ngaji Al-Quran, semua orang i'tikaf di masjid bulan Ramadan. Tapi kalau udah bulan Syawal, Masya Allah, sepi saingan, nggak ada saingan. Alhamdulillah. Ambil itu kedudukan Qiyamul Lail, silahkan sendirian, nggak banyak saingannya, nggak banyak pesaingnya. Ambil kedudukan istighfar sebelum subuh dengan sedikit pesaing. Ambil kedudukan berpuasa sunnah dengan sedikit pesaing. Ambil kedudukan i'tikaf di masjid dengan sedikit pesaing. Ambil kedudukan orang-orang yang tilawatul Quran dan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dengan sedikit pesaing. Sungguh bahwasanya tiap saat, tiap waktu anugerahnya Allah selalu ada. Bukan cuma di bulan Ramadan saja. Harikum la nafahat ala fata'arradu laha. Allah Ta'ala memiliki ada momen-momen tertentu di mana anugerah Allah berlimpah luas. Cari momen-momen tersebut. Itu setiap hari Allah Ta'ala memanggil. Ketika datang sepertiga malam yang terakhir, Allah memanggil, ala hal min mustaghfir fa'aghfirlah, ala hal min ta'ib fa'atub alaih, ala hal min talib hajah fa'agdi hajatah. Apakah ada yang mau beristighfar? Saya ampuni. Ada yang mau bertaubat? Aku berikan taubatku. Ada yang punya hajat? Aku berikan hajatnya orang tersebut. Tiap malam, sepertiga malam yang terakhir, di akhir malam. Kecuali kalau bulan Ramadan dan malam Jumat. Kalau bulan Ramadan, mulai dari maghrib, panggilan itu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Penawaran itu. Setiap malam, mulai dari maghrib sampai subuh. Begitu juga malam Jumat. Tiap malam Jumat. Mulai dari maghrib sampai subuh, Allah Ta'ala menawarkan siapa yang mau ampunan, siapa yang mau taubat, siapa yang punya hajat, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan setiap malam itu ada suatu saat, ada suatu jam di malam hari, la yuwafiquha abdul mu'min yad'ullah illa ustujibalah. Enggak seorang pun dari hamba mukmin berdoa kepada Allah berpapasan dengan saat tersebut, melainkan kalau dia doanya berpapasan dengan saat ijabah, pasti kontan dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Dan itu setiap malam ada. Karena itu beberapa masyayikh di dalam doa mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allahumma aigirni fi ahabbis sa'ah ilaik. Ya Allah, bangunkan saya di malam hari ini, di saat, di waktu yang paling engkau cintai, saat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada setiap malam. Dan setiap Jumat juga, di siang hari-hari Jumat ada sa'atul ijabah. La yuwafiquha abdul mu'min yad'ullah Ta'ala fi salati, dalam riwayat illa ustujiba lahu. Tidak ada seorang hamba mukmin yang berdoa kepada Allah Ta'ala berpapasan dengan saat tersebut di hari Jumat, melainkan dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Ulama bilang itu saat tersebut adalah menjelang khatib naik ke atas mimbar. Begitu mau naik ke tangga mimbar, itu saat dikabulkannya doa.
Ada lagi yang bilang bukan, itu antara dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Ada lagi yang bilang itu adalah saatnya itu ketika khatib turun dari mimbar khutbah kedua menuju sholat. Ada lagi yang bilang sehabis sholat Jumat. Banyak di antara para sahabat mengikuti jejaknya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha yang berkeyakinan kalau momen tersebut waktunya antara asar hari Jumat sampai tenggelam matahari. Sehingga Sayyidah Fatimah mengkhususkan waktu itu untuk doa kepada Allah Ta'ala, diikuti oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga saat itu dikenal Sa'ah Fatimiyah, saatnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Artinya anugerahnya Allah Ta'ala bukan cuma di bulan Ramadan. Kemudian juga ada amalan yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita Ramadan sholat tarawih 20 rakaat, ditambah witir 3 rakaat. Ada lagi yang witirnya 11 rakaat, habis 3 ntar tahajud dia tambah lagi 8, jadi 11 rakaat witirnya. Kita rajin sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat jamaah di masjid. Sebelum subuh kita ada di masjid, Masya Allah masjid penuh membludak. Kita bersedekah, kita berinfak, kita baca Al-Quran. Ada yang khatam Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Imam Syafi'i menghatamkan Quran di bulan Ramadan, siang 1 kali hatam Quran, malam 1 kali hatam Quran. Jadi kalau Ramadan 30 hari, beliau hatam Al-Quran 60 kali hataman Al-Quran. Masya Allah. Nah, kita walaupun nggak bisa 60 kali ya, walaupun hanya 6 kali juga Masya Allah, Alhamdulillah. Walau hanya 3 kali, walau hanya 2 kali, walau hanya 1 kali. Jangan sampai nggak hatam Al-Quran. Nah setelah Ramadan terus apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita lakukan? Apa kelanjutannya? Apa setelah Ramadan sudah habis hilang begitu saja? Idza faragta fa idza faragta fansab. Kamu sudah selesai dari satu ibadat, maka lanjut dalam ibadat yang lain. Bahkan kita nih selesai sholat itu di mana kita doa, kita munajat, kita bersujud, kita meminta, kita menyembah kepada Allah Ta'ala. Selesai sholat, salam dari sholat, doa lagi. Sholat itu kan tadi doa, selesai sholat, doa lagi. Bahkan juga antara azan dan iqamah, habis azan, sebelum iqamah, doa dikabulkan. Doa bainal azan wal iqamah la yurad, tidak ditolak. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Sebelum sholat doa, dalam sholat doa, selesai sholat doa lagi. Nah begitu juga sehabis Ramadan kita faragta, sudah selesai daripada ibadat, fansab doa, fansab ibadah, lanjut dalam ibadat berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sibuk dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijadikan itu sebagaimana tadi Syekh Zainul Majdi Tuan Guru Bajang beliau menyampaikan, itu amalan Ramadan itu pasti juga ada yang sepertinya di luar bulan Ramadan. Dan ciri qabulul amal, ciri amalan itu qabul, diterima. Ramadannya diterima oleh Allah, Ramadannya diterima oleh Allah Ta'ala. Cirinya itu adalah setelah bulan Ramadan dia lanjut giat beramal. Di antara amalannya itu ada puasa yang disunnahkan dalam setiap tahun, puasa per tahun. Ada puasa yang disunahkan setiap bulan, ada puasa yang disunahkan setiap pekan, setiap minggu. Setiap tahun itu puasa yang disunahkan, puasa sunnah setiap tahun, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, seperti puasa hari Arafah, seperti puasa hari Ashura dan Tasu'a, seperti puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Ayyamul Ashr. Itu juga fadilahnya besar. Termasuk di dalamnya itu ada hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah, ada hari Arafah 9 Dzulhijjah. Itu dalam 1 tahun ada puasa-puasa yang dianjurkan. Ada lagi puasa yang disunnahkan itu setiap bulan, seperti puasa Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15 bulan Hijriyah. 13, 14, 15. Itu puasanya Nabi Ibrahim, dan puasa yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Puasa yang paling afdal di antaranya adalah puasa Nabi Ibrahim. Nabi sampai bilang paling enak tuh puasanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sepanjang tahun nggak puasa. Dia tidak berpuasa sepanjang tahun, tapi ditulis pahala puasa sepanjang tahun. Dan bagaimana bisa? Dia nggak berpuasa sepanjang tahun. Artinya puasanya itu bukan 1 tahun full, cuma 3 hari per bulan. Tapi ditulis pahala seperti berpuasa 1 tahun penuh. Bagaimana? Sebab
setiap amalan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau dia puasa 3 hari setiap bulan, maka ya tiap bulan itu seperti 30 hari dia berpuasa. Masya Allah, seperti pahala berpuasa 1 tahun penuh diberikan oleh Allah Ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Tapi puasa yang paling mudah itu puasa 3 hari setiap bulan, paling tidak setiap santri. Begitu juga setiap orang pencari akhirat yang berkecimpung dalam bidang akhirat, mencari untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, minimal tiap bulan jangan kurang dari 3 hari berpuasa. Kalau syukur-syukur kalau 3 hari itu berpapasan dengan Ayyamul Bid. Sebagaimana puasa ini Nabi wasiatkan kepada Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara wasiatnya Nabi untuk mereka adalah berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan juga sholat witir sebelum tidur. Sebelum tidur sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. Nah kita selain puasa itu ada puasa yang setiap minggu, seperti puasa hari Senin dan hari Kamis. Kemudian juga selain puasa ada lagi amalan sholat. Kita kuat sholat tarawih 20 rakaat, witir 11 rakaat. Setelah Ramadan masih ada sholat witir. Tarawih udah nggak ada, tapi witir ada. Rasulullah SAW nggak pernah meninggalkan sholat witir, sehingga Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala esa, ganjil, satu, dan menyukai, mencintai sholat witir. Fa'awtiru ya ahlal Quran. Sholatlah witir kalian, wahai ahli Al-Quran, wahai umat yang diturunkan Al-Quran kepada kalian. Disuruh sholat witir kita. Rasulullah SAW beliau sholat witir. Dan sholat witir itu minimal 1 rakaat, minimal paling sedikit 1 rakaat. Tapi juga kalau tiap malam sholat witirnya cuma 1 rakaat, itu dalam mazhab Syafi'i makruh. Ya, kalau sesekali dia penat, dia capek, 1 rakaat. Tapi ini tiap malam rutinan 10 tahun, tiap malam cuma 1 rakaat itu saja. Ini witirnya orang pelit. Witirnya orang pelit. Minimal sholat witir 1 rakaat, boleh. Tapi al-muwadzabah ala raka'atil witir kulla laila makruh. Hukumnya makruh. Tapi lebih baik daripada nggak sholat witir sama sekali. Tapi adnal kamal, mau paling sedikit tapi sempurna, 3 rakaat. Sedikit tapi sempurna, 3 rakaat. Dan afdalnya yang paling banyak 11 rakaat. Nabi itu dalam sholat witir 3 rakaat terakhir itu menutup setelah Fatihah baca surat Sabih Isma Rabbikal A'la, 3 rakaat terakhir. Terus rakaat yang keduanya itu setelah Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian 1 rakaat lagi yang terakhir itu membaca setelah Fatihah surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dibaca itu. Tutup 3 rakaat dengan hal yang demikian. Witir boleh dikerjakan di awal malam, yang penting ba'da fi'lil isya, setelah salam dari sholat isya. Bukan setelah masuk waktu sholat isya, setelah salam dari sholat isya. Udah salam dari sholat isya, itu udah masuk sholat witir. Kalau dia jam 11 malam belum sholat isya, nggak sah melakukan sholat witir. Sekarang ini jam 8 malam, sudah azan isya, dan saya sudah sholat isya, boleh sholat witir. Tapi walaupun jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, dia masih belum sholat isya, belum bisa melakukan sholat witir. Sama seperti sholat tarawih, tidak sah dilakukan melainkan ba'da fi'lil isya, setelah salam dari sholat isya. Sholat witir walaupun 3 rakaat. Kalau bisa kita perbanyak, lebih baik lagi, lebih afdal lagi. Kemudian juga sholat duha minimal 2 rakaat. Kemudian juga maksimal dan afdalnya 8 rakaat. Paling banyak itu boleh sampai 12 rakaat sholat duha. Lakukan duha walaupun 2 rakaat, witir walaupun 3 rakaat. Dulu itu para ulama, para masyayikh, di antaranya Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayah daripada guru kami Al-Hisal bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu beliau bilang bahwasanya la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil witir wala ala salatil duha wala ala rawatib wala ala salatil jamaah. Tidak pantas menyandang gelar santri. Jangan ngaku santri kalau dia enggak bangun malam, enggak tahajud, enggak sholat jamaah, enggak sholat witir walau 3 rakaat, enggak sholat duha walau 2 rakaat.
rawatib yang muakkadat nggak dia kerjakan, ya kalau begitu itu bukan santri namanya. Santri harus demikian. Tahu nggak Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, pemimpin ahli tasawuf, wali besar pada zamannya, imam, ulama besar pada zamannya di Baghdad di sana. Itu beliau punya toko apa namanya, gawarir, menjual apa namanya, barang pecah belah, gelas, botol, sampai dikenalnya Junaid al-Gawarir. Ada Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, kalau pagi hari dia buka toko, dia buka tokonya terus ditutup dulu dengan hordeng atau tirai. Itu selesai dia tutup, dia gelar sorbannya, dia sholat di pasar, di dalam tokonya itu. Nggak banyak, cuma 300 rakaat. Setelah itu baru dia buka tirai, ayo sekarang siapa mau beli, silakan dia beli. Itu pasarnya seperti itu. Bagaimana masjidnya? Pasarnya dulu seperti itu, sampai dibilang sugul muslimin kamusallal musallin. Pasarnya kaum muslimin seperti musallanya. Pasarnya kaum muslimin seperti musallanya orang-orang yang sholat. Masya Allah. Ya, kita nggak harus 300 rakaat, walaupun 2 rakaat duha. Bahkan tuh orang dulu dalam kesibukan mereka bekerja, berbisnis, mereka tetap baca Al-Quran, jualan, dagang di pasar. Saat dagang di pasar itu sambil nunggu pelanggan, dia buka mushaf, dia baca Al-Quran. Sampai ada hataman yang dia hatamkan Al-Quran yang dia baca di rumah. Ada juga Al-Quran yang dia baca di toko, di pasar, dia punya hataman sendiri. Itu dalam sebulan bisa 2 kali, 3 kali menghatamkan Al-Quran, hataman pasar, lain hataman yang di rumah. Muslimin dulu seperti itu. Masya Allah. Laksanakan hal-hal yang indah, yang luhur, yang diwariskan oleh para guru-guru kita. Yang diwariskan oleh Maulana Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, yang diwariskan oleh para ulama, para masyayikh yang agung, yang luhur, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Lakukan amalan-amalan yang simpel tersebut. Itu dikatakan bahwasanya lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana laka ta'at. Allah Ta'ala tahu kita ini orangnya mudah bosan, mudah jenuh, maka dijadikan ketaatan beragam. Ada ketaatan sholat, capek sholat, ada lagi ketaatan zikir, capek zikir, ada ketaatan berupa baca Al-Quran. Zikir pun juga bukan cuma satu macam, beragam. Ada zikir la ilaha illallah afdalul zikir. Ada lagi zikir al-baqiyatu salihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada zikir tu kalimatan khafifatan ala lisan, habibatan ila rahman, thaqilatan fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan di lisan, 2 kalimat ringan di lisan, tapi berat di timbangan mizan. Kemudian juga disukai oleh Rahman, kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kalimat yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi berzikir la haula wa la quwwata illa billah. Nabi bilang la haula wa la quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Itu kalimat la haula wa la quwwata illa billah adalah harta karun dari harta simpanan yang ada di surga. Bukan harta surga yang dipajang di etalase, tapi ini simpanan. Kalau kita pergi ke toko-toko mahal, yang mahal itu bukan yang ditaruh di etalase, tapi yang ditaruh di lemari besi. Nah, itu yang berharga itu ada di dalam situ. Dan ini harta karun surga adalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Lakukan zikir itu ada beragam. Jenuh dari zikir, ada salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Al-Quran, apalagi sambil megang Al-Quran, harus punya wudhu. Tapi Al-Quran kalau kita hafal, boleh juga kita baca tanpa wudhu. Tetapi harus suci dari hadas besar. Dalam baca Al-Quran, kalau zikir lebih fleksibel, lebih bebas lagi. Tapi pun juga ada adab-adabnya. Tapi kalau salawat kepada Nabi Muhammad lebih simpel lagi. Sambil berjalan, sambil di sawah, sambil di kebun, sambil di majelis, sambil manapun juga salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oh capek, mulut tomat kamit. Ada lagi amalan yang lain. Kita berpuasa, nggak ada ucapannya, nggak ada bacaannya, cuma diam aja. Wah bosan puasa, lapar, lemas. Ada lagi amalan yang lain, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Ada lagi amalan yang lain, silaturahmi satu sama lain.
Ada lagi amalan yang lain, tahu nggak apa? Memaafkan orang lain. Memaafkan orang yang ngezalimin kita, yang gosipin kita, yang ngejahatin kita. Itu kata Imam Syekh Abdullah Al-Syarani, itu beliau bilang, man ughtiba ghibatan wahidah ghufira nisfu dzunubi. Yang digosipin satu kali, diribain orang satu kali, maka Allah Ta'ala ampunkan setengah dosa-dosanya dia. Masya Allah, setengah. Jadi kalau udah begitu tinggal nunggu satu orang digosipin kita, lengkap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau digosipin orang, ya jangan kita marah. Alhamdulillah. Al-Imam Al-Hasanul Basri itu sekali sampai langsung sudah, ya Imam, kamu digosipin, katanya kamu melakukan ini dan itu. Dengar begitu, oh saya digosipin. Diambil buah-buahan di depan dia, satu nampak, kirim ke rumahnya Fulan. Ya Imam, kamu digosipin, dicaci maki di belakang kamu, dijelek-jelekin orang, kok kirim makanan? Dia mengirimkan kepada saya pahala-pahala terbaik dia. Saya cuma bisa ngirim buah-buahan. Saya cuma bisa ngirim buah-buahan sebagai balas jasa. Sebagian yang lain kalau digosipin orang, malah didoakan orang tersebut. Kenapa kamu doakan orang yang mencaci maki kamu? Nah, saya nggak mau bagian yang dia dapat dari saya dosa, sedangkan bagian yang saya dapat dari dia pahala. Saya dapat pahala dengan digosipin. Saya nggak mau dia jadi celaka gara-gara saya. Jadi saya maafkan. Saya doain orang tersebut. Masya Allah, itu amalan hati. Memaafkan, bersabar, ridha, bersyukur, rahmat, kasih sayang kepada orang lain, itu amalan hati. Dan amalan hati lebih unggul daripada amalan yang zahir. Ada lagi sholat-sholat yang lain yang nggak pernah ditinggalin oleh Nabi Muhammad, seperti qobliyah subuh. Nabi nggak pernah tinggal sholat qobliyah subuh. Rasulullah bilang di dalam hadis, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Ada lagi nih sekarang nih, habis ini kita nih kan akan sholat isya, ya. Habis sholat isya kita sholat ba'diyah. Terus ada lagi tuh kata Rasulullah, 4 rakaat ba'dal isya kamitslihinna min lailatul qadar. 4 rakaat, kamu sholat 4 rakaat habis isya. 4 rakaat boleh diniatkan nafil mutlak, sholat sunnah begitu aja. Boleh juga diniatkan sekaligus witir 4 rakaat, nanti tinggal tambahin 1 atau tambahin 3. Pokoknya 4 rakaat habis isya. Kata Rasulullah, 4 rakaat sehabis isya. Tiap malam, walaupun di bulan Syawal, bulan Qaidah, bulan Safar, bulan apapun juga, 4 rakaat habis isya, pahalanya seperti 4 rakaat yang kamu kerjakan di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ke mall atau ke toko, itu ada tester. Tahu kan tester? Ya, tester minyak wangi, buat ngapain minyak wangi. Nah ini tester Lailatul Qadar. Kita nggak tahu malam Lailatul Qadar kapan, disembunyikan. Tapi testernya nggak disembunyikan. Cobain testernya setiap malam, 4 rakaat sehabis isya, pahalanya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Memang 4 rakaat di malam Lailatul Qadar pahalanya berapa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1 bulan 30 hari. Kalau 1000 bulan berapa hari? 30.000 hari. Ulama bilang 1 rakaat di malam Lailatul Qadar seperti 30.000 rakaat di malam-malam lainnya. Jadi maknanya kalau kita sholat 4 rakaat, pahalanya seperti 4 rakaat malam Lailatul Qadar. 4 dikali 30.000, 120.000 rakaat. Kita kalau mau sholat 120.000 rakaat perlu waktu berapa hari? Kalau dihitung setahun juga mungkin nggak mencapai jumlah itu sholat kita. Kalau dihitung setahun nggak mencapai jumlah itu. Tapi kita bisa dapetin pahalanya. Entar habis isya 4 rakaat. Dapat pahala seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Kadang dengan ilmu yang kita dapat dari para masyayikh, dari guru-guru kita yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, amalan yang sedikit, yang simpel, tapi dengan ilmu yang diajarkan oleh mereka, ada triknya, ada ada hal-hal yang istimewa yang kita ambil, Masya Allah, melampaui daripada amalan yang dilakukan secara sembarang begitu saja. Ini adalah manfaat daripada ilmu. Oleh karena ambil kesempatan kita nih daripada hal-hal yang mulia, yang terbaik dari setiap amalan. Jangan sampai kita kehilangan momen. Tahajud bangun malam nggak harus 3 jam dia lakukan, atau semalam suntuk dia tahajud. Walaupun 15 menit atau 20 menit sebelum subuh dia sudah di atas sejadah. Bangun komunikasi dengan Allah.
kita mau curhat sama Allah, dialog kepada Allah Ta'ala, ngadu kepada Allah Ta'ala. Di momen-momen tersebut, saya masih kecil, walaupun kamu masih kecil, walaupun kamu masih muda, bangun komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji orang-orang yang selamat di hari kiamat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un bil asharihum yastaghfirun. Itu mereka kalau malam itu sedikit tidur. Kemudian juga kalau di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka itu adalah orang-orang yang inakuna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa kana adabas samum inna kunna min qabl nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kita dahulu saat kita masih hidup di dunia, di tengah-tengah keluarga kita selalu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita selalu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala selamatkan kita. Karena kita takut, kita diselamatkan dari siksa neraka. Kita dulu di dunia selalu doa kepada Allah Ta'ala, selalu memanggil Allah Ta'ala, panggil Allah, mengemis kepada Allah di pintunya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kemuliaan bagi kita mengemis di pintunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan di dalam kitab-kitab terdahulu kepada para nabi-nabinya, kadzaba man idda'a mahabbati thumma idza jannahu al-lail nama 'anni alaysa kullu muhibb yuhib an yakhluwa bi habibih. Dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, tapi kalau datang waktu malam dia tidur meninggalkan aku. Bukankah setiap pecinta suka berduaan dengan yang dia cintai? Bangun komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di malam-malam yang mulia, tiap saat, tiap waktu. Ya, kalau kita ingat kepada Allah Ta'ala, ta'araf ilallah syuraka ya'rifka fi syiddah. Saat kita kenal kepada Allah Ta'ala, berkenalan, mendekat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ingat kepada kita. Allah akan kenali suaranya kita. Belum kita susah udah ditolong oleh Allah Ta'ala. Jangan tunggu susah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari kesusahan. Allah Ta'ala berikan kita kegembiraan. Insya Allah Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala panjangkan usia kita, umur kita, bisa ketemu bulan Ramadan yang akan datang dalam semangat ketaatan, peribadatan, pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para masyayikh, guru-guru kita yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, Maulana Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syekh Muhammad Zahir Syarif, Allah Ta'ala angkat derajat beliau, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, dan murid-murid beliau, dan santri-santri beliau, dan akar yang beliau tinggalkan diletakkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan para masyayikh yang hidup di tengah-tengah kita, khusus akhirnya Syekh Zainul Majidi, Allah Ta'ala berikan kesehatan, keberkahan, dan segenap pengurus dari pondok pesantren Hikmatul Syarif, para masyayikh, para ulama, Allah Ta'ala berikan kesehatan, Allah Ta'ala berikan keberkahan, dan semua yang hadir di tempat ini. InsyaAllah tidak ada satupun dosa-dosa kita melainkan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Hajat kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dan Allah Ta'ala senantiasa limpahkan ridhonya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair bil khair وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير بالخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير بالخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا منزل القرآن ويا فارق الفرقان ويا مكرم أمة نبينا محمد بشهر رمضان، بارك اللهم لنا فيما مضى من شهر رمضان وتقبل شهر رمضان منا برحمتك يا ربنا ويا مولانا. اغفر الذنوب واستر العيوب اكشف الكروب اكشف الغمة اصلح الغمة ويعامل بمحض الجود والفضل والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل أنفع المسلمين للمسلمين، أبرك المسلمين على المسلمين، انصر المسلمين أينما كانوا برحمتك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين.